Ya, buntut dari omongan Effendi Simbolon terkait dengan TNI hari ini dalam rapat atau konferensi pers atau sidang maksud kami, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR Republik Indonesia memutuskan tidak akan melanjutkan kisruh anggota Komisi 1 Effendi Simbolon dengan TNI. Effendi diadukan oleh sejumlah pihak atas pernyataannya yang menyebut TNI ini seperti gerombolan. Wakil Ketua MKD Habibur Rahman mengatakan keputusan diambil lantaran pernyataan Effendi dianggap sebagai kritik yang membangun. MKD sebelumnya telah menerima 3 pihak pelapor yang dilanjutkan pemeriksaan terhadap Effendi untuk mengklarifikasi pernyataan ketiga pelapor. Effendi menyebut TNI seperti gerombolan dan ormas saat rapat Komisi 1 DPR dengan Kementerian Pertahanan, Panglima TNI, dan Kepala Staf TNI pada Senin lalu. Pernyataan ini menuai kecaman dari pihak TNI. Effendi lalu menyampaikan permintaan maaf dan menegaskan tidak bermaksud mendiskreditkan peran TNI. Sementara itu terkait pernyataannya yang menyinggung TNI, anggota Komisi 1 DPR Republik Indonesia Effendi Simbolon menyampaikan permohonan maafnya. Permohonan maaf Effendi disampaikan didampingi oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Politisi PDI Perjuangan tersebut memohon maaf atas perkataan yang menyinggung dan menyakiti anggota TNI. Dalam kesempatan tersebut, Effendi juga menjelaskan alasan melontarkan pernyataan tersebut meski belakangan Effendi menyadari bahwa pernyataan tersebut menimbulkan ketidaknyamanan khususnya di tubuh TNI. Atas apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit, siapapun dia, dari mulai tamtama, bintara, sampai perwira, bahkan sampai para sesepuh. Dan pemirsa, terkait pemanggilan politisi Effendi Simbolon, kita telah terhubung dengan Esra Ambarita di Gedung DPR Republik Indonesia, Jakarta. Esra, selamat sore. Apa saja hasil pemanggilan MKD dan apa alasannya? Ya, Fari dan juga pemirsa, berdasarkan konferensi pers maupun doorstop yang kami ikuti pada sore hari ini, memang betul Effendi Simbolon tengah menyambangi dari MKD atau datang langsung ke gedung DPR untuk melakukan atau mengklarifikasi terkait ucapannya maupun frasanya yang sempat ini bertentangan di publik, di mana Effendi sempat menyampaikan bahwa adanya di tubuh Polri yakni terkait dengan ormas, dan tadi pun dari Effendi menyampaikan bahwa tidak bermaksud untuk menyinggung TNI. Terkait hal ini pun dari MKD menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, memang tidak menindaklanjuti, mengingat memang bahwa apa yang disampaikan Effendi Simbolon ini adalah sebuah masukan kepada tubuh Polri, dan ini juga merupakan satu kesempatan di negara demokrasi untuk menyampaikan pendapatnya. Terkait hal ini juga tadi dari Effendi sudah mendengarkan secara langsung keputusan dari MKD tidak menindaklanjuti dan kembali menyampaikan permohonan maafnya kepada TNI. Namun ada yang memantik perhatian kami juga dari pelapor, tadi juga sempat hadir pukul 11 tadi untuk menyampaikan laporan tersebut kembali agar Effendi Simbolon ini tidak hanya meminta maaf kepada tubuh Polri saja, namun meminta maaf kepada seluruh ormas maupun masyarakat atas ketersinggungan dari frasa yang disampaikan Effendi. Namun lagi-lagi Effendi sudah menyampaikan juga bahwa dia sudah meminta maaf, dan ada juga satu hal yang tadi disampaikan Effendi bahwa dia atau Effendi ini sempat mendapat intimidasi, namun terkait siapa yang mengintimidasi ini tidak disampaikan begitu rinci kepada kami awak wartawan. Namun secara lebih komprehensifnya sudah tidak ditindaklanjuti, dan Effendi pun sudah meminta maaf baik kepada TNI maupun pimpinan dari TNI. Fani. Baik, terima kasih Esra. Kita masih akan tetap memantau bagaimana keterusan dari atau kasus ini lebih tepatnya. Terima kasih sekali lagi Esra Ambarita yang melaporkan langsung dari Gedung DPR Republik Indonesia, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, buntut dari pernyataannya yang dianggap menyinggung TNI, Komisi 1 atau anggota Komisi 1 DPR Republik Indonesia Effendi Simbolon menyampaikan permohonan maafnya. Tidak hanya dianggap menyinggung kehormatan TNI, tetapi isu ini semakin memperlebar kabar adanya ketidakharmonisan di internal TNI yang juga kebetulan menjadi bahasan RDP saat pernyataan Effendi keluar tersebut. Namun hari ini
MKD menganggap hal ini tidak perlu diperpanjang sebab menurut MKD pernyataan Effendi Simbolon ini bersifat kritik yang konstruktif kepada TNI. Kita bahas lebih dalam bersama pengamat intelijen dan keamanan Ridwan Habib. Selamat sore, Assalamualaikum Mas Ridwan. Waalaikumsalam, Fani. Baik, Mas Ridwan langsung saja ini sudah ada keputusan dari MKD. Pernyataannya memang menuai kontroversi, tapi disebut sebagai kritik yang konstruktif. Apakah Mas Ridwan setuju dengan putusan dari MKD tersebut? Ya, kalau dari sisi kami melihatnya memang Pak Effendi itu barangkali slip of the tongue ya. Terpleset lidah. Dan memang terpleset lidahnya kan memang menyinggung harkat dan martabat teman-teman TNI, terutama TNI Angkatan Darat. Dan saya sih tadi siang sempat melihat di televisi Pak Dudung ya, Kepala Staf Angkatan Darat sudah menerima permintaan maaf itu. Jadi saya kira dari sisi Angkatan Darat sudah selesai ya. Artinya permintaan maaf dari Pak F. Simbolon dengan legowo diterima oleh Kepala Staf Angkatan Darat. Ini menunjukkan kebesaran hati semua pihak saya kira. Pak Effendi meminta maaf dan Pak Kasat juga menerima maafnya. Jadi Fani, saya kira sebenarnya permasalahannya sudah selesai. Jadi mau kemana lagi kira-kira itu? Oke, tidak perlu diperpanjang seperti itu. Tapi MKD juga menyatakan sempat muncul ancaman-ancaman dan ini juga sempat membuat anggota MKD Habibur Rahman, Mas Ridwan mengkritik adanya tindakan-tindakan dari oknum-oknum TNI yang disebut tadi melancarkan ancaman-ancaman atau nada-nada bersifat persekusi terhadap khususnya Effendi Simbolon. Seperti apa tanggapan Anda? Saya kira bukan persekusi ya. Kalau kami lihat ya, kami kan juga bermain media sosial. Kita melihat di media sosial itu kan menyesalkan, terutama ucapan tentang gerombolan dan disamakan dengan ormas. Kan tidak ada kata-kata yang saya kira terlalu jauh ya. Akan tetapi kalau memang misalnya dari pihak DPR ingin kemudian ini memperpanjang, kami mengkhawatirkan justru nanti akan justru berdampak kurang baik dari sisi harmonisasi antara TNI dan DPR. Bagaimanapun TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, Angkatan Udara itu adalah dari rakyat. Dan wakil rakyat yang sekarang di DPR ini adalah bagian dari sebenarnya bagian dari pertahanan semesta juga. Jadi kalau yang Pak Effendi sudah meminta maaf, Pak Kasat, Pak Dudung sudah menerima maaf, saya kira tidak perlu ya diperpanjang ya, Fani ya. Tapi kan beberapa parti yang lain, katakanlah pejabat tinggi TNI sebelumnya memang secara terang-terangan mengaku tersinggung seperti itu. Berarti apakah harus ada semacam instruksi dari Kasat sendiri terkait dengan sikap seperti apa yang harus akhirnya nantinya disampaikan oleh Pati atas permintaan maaf Effendi Simbolon, kemudian juga hasil putusan dari MKD ini, Mas Ridwan? Fani, jadi yang kami lihat itu video yang beredar sebelum video-video teman-teman prajurit itu kan konteksnya pembinaan internal ya. Di Kasat ini bicara dalam ranah beliau sebagai pembina Angkatan Darat. Dan itu wajar-wajar saja. Yang kemudian salah misalnya Kasat ngajak-ngajak Angkatan Laut misalnya. Atau mengajak Angkatan Udara, Angkatan Udara kalian kok nggak protes? Nah itu Kasat mungkin keliru. Tapi kan kalau sesama Angkatan Darat, apalagi beliau adalah pimpinan tertinggi Angkatan Darat, saya kira itu wajar-wajar saja. Yang juga menjadi pertanyaan memang kami dari kalangan pengamat militer. Pada saat Pak Effendi Simbolon menyampaikan soal gerombolan, itu kan sebenarnya hadir Panglima TNI. Ya? Ini yang mau saya tanyakan sebenarnya. Nah, Oke, lanjutkan. Kan mendengar langsung. Sebenarnya Panglima TNI itu mendengar langsung. Dan mestinya mungkin idealnya barangkali ada respon soal itu, gitu loh. Nah, kami belum melihat ada respon itu. Sampai sekarang ya, Mas? Dari Panglima TNI, ya betul. Sampai sekarang. Nah, ada presiden seperti apa yang kalau bisa ditangkap oleh para pengamat intelijen dan militer ini? Kasat sudah bereaksi, Panglima tidak bereaksi sama sekali. Ya, barangkali karena Bapak Kasat ini memang karakteristik leadership-nya memang beliau mendengar dari keluhan-keluhan tamtama, kopral-kopral di bawah. Mungkin selama 6 hari kan, Fani, itu Pak Effendi ngomongnya tanggal 5 ya. Mungkin selama 6 hari itu barangkali ya, saya juga belum bertemu
teman-teman yang paham masalah ini secara detail. Tapi barangkali, ini dugaan saya, barangkali Kasat menunggu dulu situasinya agak terkondisif, gitu, baru kemudian akan berkomentar. Akan tetapi kan ternyata kan memang video-video dari lapangan itu sudah muncul duluan. Gitu. Jadi dari anggota itu jengkel duluan kepada Pak Effendi, dan barangkali sebagai pimpinan tertinggi Angkatan Darat, beliau mengambil inisiatif untuk meredam itu. Nah, saya kembali Fani, memang yang disebut gerombolan itu PNI, tidak secara spesifik ikut Angkatan Darat. Betul. Jadi menurut saya memang perlu ada pernyataan tegas dari permintaan maaf Effendi Simbolon ini. Kan yang sudah menerima baru Pak Kasat. Tadi siang ya di media saya lihat, nonton di televisi, di MNC tadi. Iya. Nah, tapi Kasat saja, hitungannya matra TNI Angkatan Darat saja yang bereaksi. Kalau misalnya tadi Mas Ridwan mengatakan banyak sekali keberatan, mungkin ada laporan dari perwira-perwira lainnya, tapi kelihatannya sih yang bereaksi hanya Angkatan Darat. Matra lainnya, Angkatan Laut dan Angkatan Udara tidak merasa atau tidak bereaksi, ataukah memang tidak mendengar, ataukah memang para perwiranya juga merasa ucapan Effendi Simbolon tidak berarti apa-apa? Insinuasi atau ya itu lagi-lagi ada presiden lain yang diterima oleh publik saat ini ketika yang bereaksi hanya Angkatan Darat saja? Fani, kita tidak bisa ya secara kemudian individual menilai sikap dari teman-teman. Bahwa kemudian faktanya adalah ada kopral kepala, ada sersan, ada prajurit 2 yang kemudian membuat video-video itu kan kebetulan memang ada duluan gitu loh. Saya tidak mempunyai data, misalnya kok Angkatan Laut nggak protes, kok Angkatan Udara nggak protes. Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat, ini MNC memutarkan videonya, itu ada Bapak Panglima itu di depan Pak Effendi dan mendengar langsung pernyataan dari Pak Effendi Simbolon. Sebenarnya bisa saja saat itu juga kemudian Panglima merespon, gitu loh. Ini kan yang saya kira sampai hari ini masih jadi misteri nih. Kenapa Panglima belum bersuara? Iya, nggak tahu ini kenapa juga saya. Tapi harus nggak sih menurut Mas Ridwan Panglima bersuara soal ini? Tapi tahan dulu Mas Ridwan ya jawabannya. Kita akan lanjutkan di segmen berikut ini. Tetaplah bersama kami Mas Ridwan dan juga pemirsa. MNC News Now akan segera kembali sesaat lagi.